Budidaya jahe merah adalah kegiatan ekonomi yang tentu diproyeksikan untuk mendapatkan hasil. Dalam skala kecil mungkin untuk keperluan rumah tangga. Dalam skala besar berarti untuk berpotensi mendapatkan penghasilan. Diproyeksikan untuk mendapatkan hasil ekonomi. Sebagaimana kegiatan usaha pada umumnya, dia mengalami 4 tahap. Dalam dunia usaha atau bisnis, 4 tahap itu adalah masa pengenalan, masa pertumbuhan, masa stabilisasi dan progres, dan masa panen. Masa pengenalan dalam budidaya jahe merah yang pertama itu adalah orientasi pembuatan media tanam yang berkualitas, yang mengandung unsur organik, yang memiliki kandungan unsur hara makro maupun mikro. Seperti usaha berarti mengenal potensi calon pelanggan, mengenal seberapa besar peluang kalau produk dijual akan mendapatkan penjualan, dan seberapa besar produk bisa dipasarkan ke berbagai wilayah lain. Kualitas media tanam itu akan menentukan percepatan dan kesehatan tanaman itu sendiri. Ya, ketika analisa potensi pasar awal akan memungkinkan usaha atau bisnis kita berkembang. Setelah persiapan media tanam yang bagus, maka tentu pemilihan bibit jahe merah itu menentukan kepastian pertumbuhan dari jahe merah itu sendiri. Minimal dia jahe merah yang berusia di atas 10 bulan dan mata tunas mulai ada tumbuh. Seperti dalam bisnis, penentuan segmen pasar dan jenis siapa calon pelanggan itu berarti menentukan juga rencana produk barang yang akan kita dagangkan atau jual. Jadi ini adalah tahapan dasar dari dunia usaha maupun budidaya jahe merah. Ketika jahe merah sudah ditanam pada media tanam, maka tentu masa kedua adalah masa pertumbuhan, ya, di mana pelaku usaha petani harus fokus untuk mengelola, memelihara usaha budidaya itu sendiri. Masa pertumbuhan ini membutuhkan bagaimana pelaku harus aktif dan kreatif untuk melakukan beberapa hal dasar, menyiram, memberikan pupuk organik cair maupun organik padat, mencabut gulma, ya, menyemprot pestisida maupun fungisida agar tanaman tumbuh dengan baik. Masa pertumbuhan akan menentukan potensi besaran rimpang yang kita akan peroleh. Demikian juga usaha dalam dunia bisnis. Harus ada upaya bagaimana mencari cara agar jumlah pembeli, jumlah pelanggan kita bertambah dari waktu ke
waktu. Seberapa besar sebaran volume barang bisa kita perluas. Seberapa besar biaya yang kita butuhkan untuk mengembangkan potensi pasar yang ada bersaing dengan para kompetitor, supaya kita pada akhirnya mendapatkan hasil penjualan usaha yang cukup memastikan bisa mengatasi biaya operasional. Pada tahapan kedua inilah kerja-kerja keras dan kerja cerdas sangat dibutuhkan. Karena hasil dari usaha kita, hasil dari budidaya kita ditentukan oleh cara kita menyikapi masalah nyata yang muncul secara rutin dan secara operasional dari kegiatan kita itu. Kalau dalam dunia nyata mungkin kompetitor pasti aktif untuk merebut potensi pasar kita dari jenis barang yang sama. Kompetitor itu terjadi secara nyata dan alamiah, tidak bisa dihindari. Tetapi dalam budidaya jahe merah, kompetitor kita adalah bagaimana kita mengatasi hama, mengatasi penyakit-penyakit tanaman, dan juga memberikan beragam perhatian, pemberian pupuk organik, dan juga menyiram secara rutin supaya dia menjadi lebih sehat, tumbuh secara normal, tetapi juga terpelihara, karena akan memberikan bukti nyata tanaman kita akan hasilnya banyak nantinya. Kalau target dari proyeksi jumlah pelanggan minimal kita sudah dapat dari usaha kita, maka tentu akan ada kestabilan dalam penjualan atau pendapatan usaha. Tentu kalaupun kita sudah mendapatkannya bukan berarti kita harus puas dengan kondisi tersebut, karena tingkat keuntungan bersih yang kita proyeksikan akan dapat nantinya secara reguler dan secara pasti dari kegiatan operasional yang sudah memang akan dimaintain secara berkelanjutan. Budidaya jahe merah yang juga tingkat tanamannya subur seperti ini harus dijaga, karena ini akan memberikan tingkat kepastian hasil panen yang sangat bagus, sangat besar, apalagi pasaran cukup potensial untuk akhirnya membeli hasil panen jahe merah ini dengan harga yang relatif bagus. Tahapan keempat dan target akhir adalah masa berbunga, masa berceria seperti bunga ini. Hasil panen sangat positif. Ya, apa yang diproyeksikan laba bersih usaha cukup besar. Hasil panen jahe merah sangat banyak dan harga di pasaran cukup tinggi. Itulah juga yang diharapkan dalam tanaman budidaya jahe merah. Ribuan kilo atau ratusan kilo dengan harga positif akan menghasilkan tingkat pengembalian pengorbanan yang kita lakukan selama kita memulai budidaya jahe merah tersebut. Dari pengorbanan waktu, tenaga, pemikiran, risiko, dan juga biaya-biaya yang kita keluarkan seperti bisnis pada umumnya. Karena itulah ukuran sukses dari usaha itu sendiri. Tingkat pengembalian modal yang positif dengan waktu yang relatif cepat. Dan budidaya jahe merah memiliki masa panen 8
sampai 10 bulan. Dan tentu seperti dunia usaha pada umumnya, kalau sudah itu berjalan secara operasional, maka dia harus dijaga keberlangsungannya, sustainabilitasnya, supaya usaha itu sendiri adalah merupakan bisnis berkelanjutan. Budidaya jahe merah juga bisa dilakukan secara rutin setelah masa panen, dimulai lagi menanam jenis baru. Selamat dan terima kasih. Ini informasi kewirausahaan dalam budidaya jahe merah. Jangan lupa sedulur subscribe, like, dan berikan komen, karena kita akan berbagi pengetahuan dalam budidaya jenis apapun, tetapi dalam konteks kewirausahaan dan UMKM. Salam sehat dan sukses selalu untuk sedulur semuanya.